Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang sudah hadir di online, baik di YouTube, di Zoom maupun di Facebook. Percayalah dimanapun kita berada saat pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan di minggu pertama di bulan Oktober ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita buka hati kita lebar-lebar, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, sembah kami, pengagungan hanya bagi nama-Mu yang besar Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Engkau membawa kami sampai kepada minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sekalian Tuhan Yesus boleh diberkati oleh Tuhan, boleh diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau Tuhan dipuji, disembah, ditinggikan Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur kami hanya bagimu Tuhan.
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, sebab Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
Lewat waktu-waktu yang ada Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan, untuk sekali lagi kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk pekerjaan kami, untuk sahabat-sahabat kami Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan Yesus, untuk orang tua kami yang masih ada sampai hari ini Tuhan, untuk rekan-rekan kami Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk rumah kami Tuhan yang masih ada sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau mulia, kau ajaib, kau besar Tuhan. Tidak ada kata-kata yang melukiskan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau datang terus menyembah Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan sembah kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan, Kau layak kami tinggikan, layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Oh praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord. Name forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan sembah kita bagi Raja yang besar.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami kembali anak-anak-Mu Tuhan, mau mengucap syukur, berdoa, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua berkat kasih karunia yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa Singapura ya Bapa. Diberkatilah bangsa Singapura ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kepemimpinan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, roh yang takut akan Engkau Tuhan, ada di pemimpin bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan, terus Tuhan mempunyai hikmah yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami juga memohon Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami berseru, kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, lepaskan Tuhan, kami memohon Tuhan, lepaskan Tuhan, roh-roh maut yang mengikat di bangsa ini ya Bapa. Biarlah Bapa, bangsa ini Tuhan, terus aman ya Bapa. Kami mau lepaskan Tuhan, kami mau tolak Tuhan, roh-roh bunuh diri yang ada di bangsa ini Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mau rebut kembali ya Tuhan. Apa yang bukan daripada-Mu, kami mau tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang bertata di negeri ini ya Bapa. Bangsa ini terus mengalami Tuhan, damai sejahtera Tuhan, karena ada kasih yang dari sorga. Kasih Bapa tercurah di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan berkati Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Mereka Tuhan yang saat ini Tuhan terbaring lemah di rumah sakit ya Tuhan. Pulihkan mereka, mukjizat terjadi untuk mereka ya Tuhan. Kesembuhan terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, bangsa ini Engkau selamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau patahkan Tuhan, roh suam-suam kuku yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa ini Tuhan sungguh-sungguh Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah juru selamat bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Bapak, hamba serahkan bangsa Singapura ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Kau juga berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Menyertai Tuhan bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa menikmati kebaikan-Mu di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Tuhan, Engkau terus luputkan kami Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat ya Bapa. Bapa, Engkau tahu Tuhan kerinduan setiap hati kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan yang akan dilantik ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan akan membawa bangsa Indonesia maju 5 tahun ke depan Tuhan. Bangsa Indonesia tidak sama lagi Tuhan. Biarlah Tuhan roh yang daripada-Mu turun Tuhan atas kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tutup bungkus Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau patahkan Tuhan roh-roh Tuhan, roh-roh yang bukan daripada-Mu yang ada di bangsa kami, penyembah-penyembah berhala Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan mau patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, terus bangsa, sertai bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan mengalami pemulihan ya Bapa. Pertobatan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia Bapa. Engkau berkati, Engkau lindungi keluarga kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan.
Tuhan, apa yang menjadi keperluan anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, kita orang-orang yang berseru Tuhan tidak akan mengalami kelaparan Tuhan, karena Engkau yang sudah menyediakan mana di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba serahkan bangsa Indonesia ke dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sepakat Tuhan berdoa bagi gembala kami, Bapak Thomas Chandra Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan. Tuhan, dimanapun Tuhan beliau berada saat ini Tuhan, penyertaan, pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kemanapun kakinya melangkah Tuhan, Engkau terus membimbing, Engkau terus menggandeng tangannya ya Tuhan. Sehingga Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi-Mu ya Yesus. Karena satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga serahkan Tuhan staf-staf pengembalaan yang ada di IFLC Tuhan. Pengurapan Tuhan terjadi Tuhan di setiap staf-staf ya Tuhan. Berikan setiap staf-staf pengembalaan Tuhan hati yang memiliki hati seorang Bapa Tuhan. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya Tuhan. Seperti nama dari gereja kami Tuhan. Kasih Bapa, berikan kesatuan hati Tuhan untuk seluruh staf-staf yang mengembalakan di AFLC Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba-Mu juga serahkan Tuhan Pastor Henry Mesa Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan Pastor Henry Tuhan terus Engkau pakai ya Tuhan untuk memuliakan, untuk terus Tuhan memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Pastor Suki ya Tuhan yang akan mentranslate ya Tuhan. Kuasai kedua bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya Tuhan perkataannya tidak mengembara kemana-mana Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan seluruh panitia Tuhan yang ada di AFLC ini Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan. Tuhan, kami adalah anggota tubuh Kristus ya Tuhan, yang Engkau sudah memberikan masing-masing pada setiap kami talenta yang berbeda Tuhan. Tetapi kami tetap satu di dalam Engkau ya Bapa. Berikan pada setiap kami Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk menjalankan, untuk Tuhan melakukan setiap talenta-talenta yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di onsite maupun yang di online Tuhan, maupun mereka Tuhan jemaat-jemaat ya Tuhan yang sedang saat ini Tuhan menuju ke tempat ini ya Bapa. Urapi mereka Tuhan, sertai mereka, tibakan mereka sampai ke tempat ini dengan selamat ya Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik. Sekali lagi Bapa, kami mengundang hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau penuhi Tuhan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami Tuhan yang datang dengan berbeban berat Tuhan, yang kami datang dengan penyakit Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan, hamba kembalikan, kami mau meneruskan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang memulihkan setiap keadaan kita di tempat ini. Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita.
boleh duduk kembali. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang pertama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati setiap kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami masih mau duduk dalam hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini segenap hati kami mau persembahkan hanya bagi nama-Mu yang besar. Thank you Lord. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. Oh, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Take you hold my every moment. You calm my raging seas.
Sungguh ya Tuhan, Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu baik untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk dengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Ya, salam, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. and peace in Lord Jesus Christ our Lord. Haleluya, sukacita jumpa kembali di tempat ini. It's a joy to meet again in this place. Dan saya melihat Singapura sedang dalam hujan yang lebat ya. I see that Singapore is raining, Tapi kita Heavy rain. semua boleh hadir. but still we can make it, all of us. Dan saudara sekalian pasti pernah merencanakan sesuatu, There must be that we have experience, we plan for something, seperti kemarin misalnya. like yesterday. Kita merencanakan untuk ibadah hari ini We plan to come for the Sunday service today, dan punya rencana bahwa ibadah hari ini cuacanya cerah. and in our plan, the weather will be nice. Tapi ternyata pagi hari tadi hujan. Apparently this morning it was raining. Terkadang kita punya rencana yang terbaik, Sometimes we have the best plan, tetapi rencana itu gagal total. but the plan just totally failed. Nah saudara sekalian, kisah ini ada di dalam firman Tuhan. So this story like this happened also in the Bible, in the Mari Word of kita God. buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 2. Let's turn to the Gospel of John, chapter 2. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yes, John 2, verse 1 till 11. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Okay, verse 1 until 5. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine ran out, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why does this concern us?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, So, beloved, saya sampaikan di awal bahwa so I said in the beginning, kita punya rencana yang hebat untuk hidup kita. we have great plan for our own lives. Akan tetapi hidup rencana kita ternyata di luar dari ekspektasi kita. But sometimes our life plan is not as what we expected. Nah, yang menjadi menarik saudara di sini adalah So what's interesting here, my brethren, bahwa di balik semua cerita ini ternyata akhirnya indah.
So behind all of these things that happen, the ending is beautiful. Pada akhirnya semua memuji Tuhan. In the end, everybody praises God. Tema khotbah pagi ini bicara tentang memuji Tuhan. So today's theme of the sermon is about praising God. Memuji Tuhan selalu di saat yang enak itu gampang banget. Praising God when everything is well is so easy. Tetapi memuji Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita sangatlah sulit. But praising God when things doesn't go according to our plan is so hard. Tapi Tuhan mengajarkan kita pagi ini bicara tentang pujilah Tuhan selalu. But the Lord is teaching us this morning, to praise Him always. Terutama terhadap rencana kita. Especially regarding our plans. Ada berapa hal saudara? There are several things. Yang pertama adalah First, bahwa rencana Tuhan itu sempurna. His plan is perfect. Rencana Tuhan sungguh sempurna untuk hidup kita. So His plan is so perfect for our lives. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jeremiah 29 verse 11. Bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan tapi untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. So Haleluya. the plans of the Lord is the plan to prosper us and not to harm us, to give us a future and a hope. Jadi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, So beloved, rencana Tuhan untuk hidup kita itu sempurna. His plan for our lives is perfect. Meskipun ketika kita menjalaninya ternyata kok tidak seperti yang kita harapkan. Even though as we go through our lives, it doesn't happen according to what we have planned. Bahkan gagal total. And even we experience total failure. Saudara, kalau kita ditanya ya, masing-masing kita ditanya, If each of us is asked, apa cita-citamu? what was your dream? Ya, saya dulu kalau ditanya waktu kecil, apa cita-citamu? When somebody asked me, what's my dream? I was a little Saya kid. bilang saya mau jadi dokter. I said, I wanted to be a doctor. Saya tekuni sekolah saya dengan baik, So I went to my school, I studied well. tamat SMA, After graduated from senior high, kemudian karena di wilayah kami di Kalimantan Barat tidak ada fakultas kedokteran, so at that time in our area in Borneo, there was no medicine faculty. saya pergi ke Sumatera Utara So I went to North Sumatra, untuk masuk ke Universitas Sumatera Utara. enrolled in this University of Puji Tuhan, saudara. North Sumatra. 3 bulan bertekun untuk mempersiapkan ujian masuk. I prepared 3 months to take the exam entrance. Dan pada akhirnya saudara pengumuman diumumkan. And then during the announcement, Nama saya ada paling bawah, tidak di dalam listnya. my name is the lowest, not in the list. Alias tidak lulus saudara. So in other words, yeah, I didn't make it. Saya bertanya sama Tuhan. So I asked God. Saya pada saat mempersiapkan ujian saya juga berdoa. When I was preparing for exam, I prayed also. Saya merasa bahwa saya adalah produk gagal. I felt that, I'm a failed product. Dan pada akhirnya saudara, cita-cita saya harus kandas. So that dream of mine totally sank. Dan kemudian saudara, akhirnya saya terdampar di sekolah teologi. So I was brought ashore to theology faculty. Tapi puji Tuhannya saudara, But praise God, saya baru mengerti rencana Tuhan untuk hidup saya. at that I understood the God's plan in my life. 17 tahun berikutnya. I understand God's plan 17 years later. Kenapa? Why? Karena ternyata sampai detik ini saya dipercaya untuk mengajar di Fakultas Kedokteran. Because right now, I'm entrusted to teach in medicine faculty. Saya tidak jadi dokter, So I didn't become doctor, tapi saya mengajar mereka juga yang termasuk salah satunya adalah yang mau lulus jadi dokter. but I'm teaching those who are going to graduate to become doctors. Saya berpikir begini, So I was thinking, kalau saat itu saya lulus, if at that moment I pass the exam, saat itu saya jadi dokter, and then I became doctor. saya percaya saya sombong sekali. I trust if I became doctor, I will become somebody so arrogant. Satu suntikan mungkin saya hargai sekian. Yeah, one injection, I will put it at certain price. Ya, saya akan membangun kekayaan saya. I will build my personal wealth. Ya, maaf tapi tidak semua dokter seperti itu. tentunya. But not all doctors like that, okay? Ya, saya saja pribadi saya. It's me. I'm talking Nah, about me. tapi puji Tuhan saudara.
Untuk memahami rencana Tuhan perlu proses. But praise God, to understand God's plan takes Untuk process. memahami rancangan Tuhan itu sempurna untuk hidup kita harus mengalami proses. Understanding that His plan is perfect in our lives takes process. Berdasarkan teks ini saudara, Based on this text, bahwa keluarga ini sudah mempersiapkan perkawinan yang terbaik. this family has prepared the best wedding. Adat pada saat itu mengarah kepada minuman yang terbaik. They prepared the best drink. Nah, kemungkinan besar saudara pada saat itu yang datang tamu itu lebih banyak mungkin. Ya. So most probably what happened at that time was that they had more guests than what they have expected. Sehingga air minum anggur itu yang terbaik sudah disiapkan kurang. So that the best wine that they have prepared was not enough. Dan rencana itu sepertinya akan menjadi kerusuhan. So it looks like the wedding party will become chaos. Artinya sudah direncanakan baik-baik tapi ternyata ujungnya habis juga. So meaning all is planned well, but in the end they didn't have enough wine. Nah, yang saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya rencana Tuhan untuk hidup kita itu pasti sempurna. So God's plan for our life is perfect. Nah, kita perhatikan di sini firman Tuhan, Let's pay attention to the scripture. bahwa pada saat itu Yesus dan murid-muridnya juga diundang dalam pernikahan itu. So at that time Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Dan ibunya minta supaya Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. And Jesus' mother asked him to perform a miracle. Tuhan Yesus bilang belum waktunya. And then Jesus said, "My hour has not yet come." Tetapi karena iman dari ibunya ini, But because of the faith of the mother, pokoknya siapkan saja 6 tempayan di sana just sama air. prepare it. Whatever he Ya. asks you, she Jadi told the air servants. biasa Tuhan Yesus Kristus mengadakan mukjizat menjadi air anggur. And yang then terbaik. Jesus turned the water into wine. It's a miracle. Nah, ini adalah rencana yang terbaik dari Tuhan. So this is the best plan from God. Kita melihat di depan kita hanya ada tembok tebal dan tinggi. We only see what's in front of us, a thick and a tall wall. Kita susah untuk menembusnya. It's so hard for us to go through. Kita susah untuk menghancurkannya. It's so hard to demolish it. Dan itu adalah sesuatu yang berat untuk hidup kita. So it's something that happens in our lives. Tetapi rencana Tuhan sekali lagi untuk hidup kita itu sempurna. But once again, God's plan for our life is Kita melihat perfect. tantangan di depan kita, We see the challenges in front of us, tetapi bagi Tuhan itu bukan tantangan. but for God, that is not a challenge. Kita melihat itu masalah di We depan kita, see the one in front of us is a problem, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. but for God, nothing's impossible. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, So beloved, apapun rencana yang saudara sudah buat sampai saat ini, whatever plan that you have till now, mungkin pada akhirnya mengalami kegagalan. maybe in the end it will meet failure. Tapi sebenarnya ada rencana Tuhan yang lain yang lebih baik. But actually behind it there's a better plan of God. Ya mungkin ada yang sedang gagal cinta. Maybe somebody is broken hearted right here. Ya broken heart ya. Yeah, broken Oh, hearted. sudah saya percaya sudah di angan-angan inilah cintaku. I already trust so much, yeah, this person is my love. Tapi ternyata teman juga yang ngerebutnya. Apparently taken by a friend, other friend. Teman dekat lagi. Wah, close friend. Waduh. Kena tikung ya. Kita tikung duluan ya. Bahasa Inggris tikung. Nggak tahu saya. Jadi saudara sekalian, ternyata Tuhan berikan, yuk bukan Tuhan kasih yang ini, So apparently that person is not the one given by God for you, tapi yang itu. but the other one. Nah, saudara, saya sama istri saya, So me and my wife, saya tidak tahu istri saya sedang menyaksikan apa enggak. I don't know if my wife is watching or not. Saudara, kalau ditanya sama wanita If you ask a woman tentang suaminya yang sekarang, about the husband that she has now, ya, dia akan berkata kalau ditanya, apakah suamimu tipemu? if asked that is the husband of yours is your type, Saya percaya akan banyak para istri bertanya, Pak, sebenarnya bukan tipe saya. I trust many wives answer, actually, sir, Yeah. pastor, this
My husband is not my Saya type. mau cari Pak tipenya itu yang tinggi, The one I'm looking for is the one that's ya, tall, gagah perkasa, that is look nice, yeah? ya perutnya six pack, 6 packs stomach. ya. Tapi yang datang di hadapan saya, But what arrived in front of me, ya agak pendek, a bit short, ya gemuk, a bit chubby, dan perut yang maju. and a forward-looking tummy. Nah, saudara sekalian, ternyata So apparently, bukan apa yang dipandang mata yang Tuhan mau untuk kita, the Lord doesn't want us to focus on the appearance, tetapi Tuhan melihat hati. but God sees the heart. Ya, hati yang terbaik ternyata ada pada si pria ini. So the best heart actually is in this man. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, So what I'm saying to you, Ya. ladies and gentlemen, jangan pernah menyesal akan pasangan. never regret about your spouse. Dialah yang terbaik untuk hidupmu. That person is the best for your life. Kau sudah rencanakan, pingin sekali punya istri yang bodinya itu seperti gitar Spanyol. Yeah, you have planned that you want to have a wife that the body is like a Spanish guitar. Bodinya itu padat merayap. Susah Nggak hanya di ini. jalan saja. Crowded body ya. Tetapi ternyata yang datang di hadapanmu bukan seperti itu. But what you have in front of you is not like that apparently. Cintai dia, Love her. kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Love her with the whole heart. Ya, kenapa? Why? Karena belum tentu Because it's not a guarantee. ada wanita There will be a woman yang mau menerima kentutmu. that is willing to accept your fart. Tetapi istrimu yang di rumah, But your wife at home, dia mau menerimanya she accepts that. dan tetap mau mencintaimu. Still she loves you. Kasihi dia, So love her. cintai dia. Yeah, love her wholeheartedly. Udahlah kentutnya bau jengkol petai luar biasa. When past gas Yeah. just smells like stinky bean. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kepada pasangan itu harga mati. So loving spouse is a must. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang banyak sekali yang namanya terjadi perselingkuhan, Because these days lots of affairs. banyak sekali yang tidak lagi setia kepada pasangannya. Lots of disloyalty to spouse. Ya, konon katanya bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. It is said that the neighbor's grass is greener. Makanya saudara, rumput yang ada di rumah dipelihara, dipupuk baik-baik. That's why the house grass must be maintained well. Kalau lihat bedak istrimu sudah mulai tipis, ya belikan. If your wife is running out of all the makeup things, you buy it for her. Jangan sudah di sini tipis, di sini tebal, ya sudah dibiarkan saja. The makeup over here is thick and over here is thin, and you just let it, whatever. Ya, Don't be like that. Kasihi dia, Love her. cintai dia. Love her wholeheartedly. Istri juga demikian, kasihi suami, Likewise, the wife, love the husband. cintai dia dengan Love your luar husband. biasa dari hati yang terdalam. Love him from the deepest of your heart. Anak-anakmu akan melihat hal itu. Your children will see Ya. that. Kenapa? Why? Saya perhatikan sampai sekarang saudara, anak saya perempuan, anak saya perempuan. I noticed in my daughter, Sudah mau tamat SMA, teman-teman yang lain sudah punya pacar. I see that she's in the final year, senior year of senior high, and many of her friends already has boyfriend. Dia masih belum memikirkan itu. She still doesn't think about that. Lalu kami sempat tanya, kenapa anak kamu nggak pikirkan itu? And then we asked our daughter, why haven't you think about this? Nggak tahu. I don't know, she said. Ya. Tapi kemudian kami coba cari formulanya. And then we try to find the formula. Karena ternyata dia sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Apparently she already has lots of love from her parents. Cukup buat dia. Enough for her. Karena dia melihat dengan apa yang dilihat mata kepalanya sendiri Because terhadap orang she tua. sees it with her own eyes, what's happening between her parents. Sehingga tidak mencari sesuatu yang kemudian akan menjadi sesuatu yang tidak berharga di hidupnya ke depan. So she doesn't need to search to look for something that in the future can become not useful in her life. Pergaulan anak muda zaman sekarang luar biasa. So today's life of young people, youth life is amazing.
cicip-cicip dulu di awal. Yeah. So amazing in negative way, yeah. Tasting. Ya. Nanti kalau udah cocok jalan. Yeah, tasting in the beginning, yeah. If Kalau- everything fits, then go. Kalau enggak cocok, stop. If not, stop. Ganti lagi yang lain. And then they look for a Yeah. partner. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rencanai hidupmu dengan baik. Beloved, plan your life well. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Include Lord God in your life. Pasti rencanamu akan terbaik Tuhan beri. And then the Lord definitely will give you the best plan for your life. Itu yang pertama. That's Yang the first kedua one. saudara sekalian dari kisah ini, And then second from this story, bahwa tantangan itu adalah mukjizat. challenge is miracle. Di dalam tantangan pasti akan mendatangkan mukjizat. Within challenge, it will bring forth miracle. Bahkan di dalam masalah pencobaan sekalipun, So in the midst of challenges, temptation even, Tuhan siapkan mukjizat. the Lord has prepared the miracle. Nah, saya berharap umat Tuhan So I wish that all the church here, jangan pernah bersungut-sungut. yeah, to never complain, murmur. Ya, sekali lagi Alkitab tidak pernah mencatat di dalam sungut-sungut ada mukjizat. So the Bible never recorded that within complaining, murmuring, there is miracle. Oke, perhatikan Bilangan pasal 11. If we pay attention to Numbers 11, Ya, Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Numbers chapter 11 verse 1 until 3. Api Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena mereka telah menyala api Tuhan di antara mereka. Numbers 1 verse 11 till 3. Soon the people began to complain about their hardship in the hearing of the Lord. And when he heard them, his anger was kindled, and fire from the Lord blazed among them and consumed the outskirts of the camp. And the people cried out to Moses, and he prayed to the Lord, and the fire died down. So that place was called Tabera, because the fire of the Lord had burned among them. Nah, saudara, Alkitab justru mencatat kalau orang bersungut-sungut, So actually the Bible recorded when people are complaining all the time, datang api Tuhan. fire of the Lord came. Bukan api Roh Kudus, saudara. Not Holy Spirit's fire, Tapi ini membakar mereka. but this is the fire that consumed them. Banyak yang mati. Many people died. Di dalam sungut-sungut sekali lagi tidak pernah ada mukjizat. So there is no miracle within complaint. Malah dikatakan Tuhan marah. In fact, the Bible recorded that God was angry Ketika mendengar sungut-sungut kita, when he heard our constant Tuhan complaint. marah. His anger was kindled. Ya, kalau Tuhan mau berkata mungkin seperti ini dia. So maybe when the Lord's talking, it will be like this. Hei, di mana imanmu? Where is your faith? Aku ini Tuhan. I'm the Lord God. Aku sudah membawa kamu dari tempat kegelapan kepada tempat perjanjian. I took you out from darkness to the promised land. Kau sudah mengalami banyak mukjizat. You have experienced so much Tetapi miracles. kenapa sampai hari ini engkau bersungut-sungut? But why until today you are still complaining? Tuhan marah. So the Lord's angry. Marahnya adalah mengingatkan bahwa aku nih Tuhan Allahmu. So he's reminding them that I am your Lord God. Harusnya engkau punya iman yang besar. You need to have a great faith. Saya ingat satu lagi nih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi firman. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara punya Tuhan yang besar. You have a great Lord. Masalahmu boleh besar, Your problem may be big, tetapi Tuhan saya lebih besar. but my Lord is bigger.
imani, nyanyikan itu sebagai puji-pujian kepada Allah. So believe it, sing it, become a praise to the Lord. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, So beloved, dengan iman kita bisa melihat Tuhan itu besar. by faith we can see that the Lord Sekali is great. lagi, hanya dengan iman kita bisa melihat Allah itu Only besar. by faith we can see that God is greater. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, So beloved, Tuhan punya rencana yang hebat untuk hidup. the Lord has a great plan for your life. Tuhan punya rencana yang sangat hebat He has an amazing dan tidak plan. akan pernah tergantikan. And His plan Itulah Tuhan kita. is only for you. You cannot replace it with anything else. Hanya saja Tuhan inginkan lihatlah dengan iman. He just wants us to see that by faith. Bersyukurlah selalu. So give thanks all the time. Selalu bersyukur. Always give Bersyukur thanks. selalu bersyukur. Give thanks always give thanks. Nah, ini pemusik kita udah nyanyikan lagi nih ya. Bersyukur selalu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kedua saudara So sekalian. beloved, this is the second point. Bahwa di dalam kesemuanya itu kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. In all things our faith. Tuhan tidak ingin supaya kita hanya kepada dua Tuhan, tapi harus kepada satu Tuhan. Our faith should be sincere and only to one God. Tuhan tidak senang kalau dirinya diduakan. He's not happy if he is put in a second place. Dikatakan dia juga adalah Allah yang cemburu. The Bible says that he's a jealous God. Tentu cemburu yang dimaksud di sini rohani ya, positif. So the jealousy here is the spiritual jealousy, something the positive jealousy. Ya, saudara kalau dalam hidup berpasangan, So if we live with spouse, biasa saya kalau bimbingan anak-anak yang pranikah, so during pre-marriage counseling, biasa ada pertanyaan begini. usually there's a question like this. Pada saat kapan Anda cemburu kepada pasanganmu? Yeah. At what moment do you get jealous to your Nah, partner, ini your pas, spouse? ini banyak sekali alasannya. Ada yang bilang, pada saat kapan? Pada saat itu Pak, dia kalau sudah dengan perempuan, kok mesra amat rasanya. So there's so many answers. Yeah. For example, when he is with another woman, he is so caring. Tapi kalau dengan saya Pak, But when he's with me, dia itu cenderung cuek dan agak kemarah. quite indifferent, yeah, and gets quite temperamental. Tapi kalau ditanya yang lain, Pak, tolong Pak ini nih. Oh iya. But if some other woman asks her, and he's like, "Oh yes, can you help me? Oh yeah, sure." Tapi kalau istrinya minta tolong, But when the wife asks for his help, Pak, tolong dong angkat air. can you help to lift the water? Kau tidak punya mata. The husband say, "Don't you have eyes? Saya sedang sibuk. I'm busy." Saudara, kalau ada pria-pria atau suami seperti itu bertobat demi nama Yesus. So if their husbands like that, yeah, repent in Jesus' name. Nah, ada lagi kalau prianya And also, ditanya, when the man is asked, yeah, ditanya kapan kamu cemburu kepada at what pasangan? moment you get jealous with your spouse? Si pria akan berkata begini, Some the men say, kadang Pak, sometimes. dia punya WA itu kok lebih mesra daripada yang lain, daripada saya punya. Yeah, her text to other male friends, yeah, is more, colorful than text to me. Lalu si wanita berkata, And then the woman say, dia ngadu kepada saya, Pak, bagaimana lah, ini kan pekerjaan saya. she said, what can I do? This is my work. Ini saya sales Pak. I'm a sales. I'm Jadi in ketika sales. saya menawarkan barang, ya saya akan balas WA-nya dengan baik. So when I got a text asking about my prayer, so I must answer well. Cuma pada saat ketika sudah mulai ke yang aneh-aneh, saya stop. But when the topic starts to branch here and there, then I will stop it. Ya, saya bilang itu bagus. So I said that's good. Saudara sekalian, dalam hubungan, So in relationship, mungkin bolehlah kita perlu cemburu. maybe we need a bit of Ya. jealousy, Tapi cemburunya positif. but the positive jealousy. Allah Tuhan kita, dia sangat cemburu ketika kita menduakan dia. So our God is a jealous God. Tidak boleh ada dua Tuhan dalam hidup kita. There must be no other God Kita in our sudah pilih lives. Yesus Kristus sebagai Tuhan. So we have chosen Lord Jesus Christ as Kita Lord. akan pegang dia selamanya.
then we must hold on Amen. Him forever. Amen. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, sekali Yesus, Once Jesus, forever selamanya Jesus. Yesus. Amin. Amen. Ini penting, saudara. This is important. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Never turn away from the Lord. Dia sudah sungguh sangat baik untuk hidup kita. He's been so good in our lives. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. He gave His life for us. Harusnya kita yang mati di alam maut kita. We are the one that should die actually. Tapi dia berikan hidupnya But He gave His life supaya kita selamat. so that we can be saved. Jangan pernah kecewakan Tuhan untuk kedua kali. So never disappoint Him the second time. Jangan pernah salibkan Tuhan untuk kedua kali. Never crucify Him the second Cukup time. sekali dia berkorban untuk kita. Enough once He sacrificed for us. Hidupi pertobatan. Live your repentance. Berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Go walk in that straight path with the Lord. Pandang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Look at the Lord. Look at Him. Jangan only. menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Don't turn left Maka and right. disitulah hidupmu diberkati Tuhan. Then in that path your life will be blessed. Maka disitulah hidupmu akan disertai oleh Tuhan. Then your life will experience that He is with you. Dan saudara mau tahu? And you want to know. Orang yang disertai oleh Tuhan People where God is with them. itu terlihat dari senyumnya. We can see it from their smile. Amin. Amen. Senyumnya nggak pura-pura. The smile is not fake. Ya, ada pepatah kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Gitu ya. Yeah. So there's a saying, yeah, like turtle in the boat. Benar saudara. Orang di dalam Tuhan senyumnya itu kata orang punya aura tersendiri. So people say, people in the Lord, when they smile, it has. People say they have certain aura. Saya percaya kalau saudara ada di tempat di luar sana, I trust when you are out there, ya, orang pasti akan merasakan, oh ini orang baik atau bukan. people can feel it, yeah, whether this person is a good person or not. Terlihat dari ekspresi wajah. We can see it from the facial expression. Lah, ketika saya ngomong begini semua langsung senyum-senyum. When I talk like this, everybody start to smile. Padahal tadi kayaknya tegang-tegang. Before this, quite tense. Haleluya. Saudara, karena ternyata pelayanan senyum So apparently, smile ministry itu bisa memberkati orang. can bless people. Begitu ya. True. Nah, saya pernah ceritakan tapi saya senang dengan cerita ini. So once I've told this story, but I really like this story. Ketika ada seorang ibu setelah mendengar firman Tuhan disampaikan pendeta, So there's a mother that heard the sermon by a preacher. dia datang kepada pendeta tersebut After the preacher, she came karena di to the ujung pastor dari kalimat pendeta, because in the end of the sentence of pendeta the ini pastor, berkata begini, he said, the pastor, siapa yang mau melayani Tuhan hubungi saya segera. whoever that wants to serve the Lord, contact me immediately. Wah, ibu ini tertantang. Wow, so this mother, this lady Saya was tergerak Pak challenged. untuk melayani Tuhan. She said, oh, I feel moved, pastor, I want to serve the Lord. Baik, kalau begitu saya lihat dulu, kamu tipenya cocoknya yang mana. Fine, so then let me see what type of person you are and let's see where do you fit. Kemudian saudara sekalian, ibu ini dites. So this lady was tested. Ibu bisa nyanyi? This mother was asked, can you sing? Oh bisa. Yes, I can. Oke, kasih nada saudara. And then they gave her a chord. Nanti kasih nada C dia di Z saudara. So the keyboardist plays C and then she sing in the Z Ya, chord. alias sumbang. So falls. Yeah. Kemudian, oh kalau gitu nggak cocok untuk nyanyi nih. Okay, Atau so she's not, okay, so mother, you are not fit for Oke, singing ministry. Kalau begitu tepuk tangan. Okay, Ya. now clap hands. Ya. Kalau tepuk tangan dikasih beat. Yeah, so clapping needs a beat. Beat 2/4, 3/4. 2/4 beat, 4/4 Ternyata beat. dia tepuk tangannya semau dia. Oh, so Kapan dia mau apparently- tepuk dia tepuk. Wah, tepuk tangan aja sumbang. saudara. So apparently when she clap hands also cannot fit the tempo. Eh? Dan kemudian And then pendeta ini berkata, the pastor says, kalau begitu saya ingin lihat ibu tersenyum. then I want to see you smile. Nah ketika ibu itu tersenyum, wah puji Tuhan, ibu dapat pelayanan. When she smiles, the pastor said, praise God, yeah, you have a ministry now. Nah tahu saudara ketika diberi pelayanan senyum itu sebaiknya di mana?
So where do we put smiling ministry? Tentu di depan pintu menyambut jemaat tamu ya. Of course, in the front door, welcoming the church members. Ya. Tapi ternyata pendeta ini berkata begini. But apparently the pastor says, Ibu, engkau pelayanan besok pagi-pagi sekali. tomorrow early in the morning, your ministry is, Kau pergi ke pasar yang paling ramai. you go to the most crowded market. Di situ tempat pelayananmu kau berdiri dan senyum kepada orang banyak. That's your place of ministry. You stand there, you smile to people. Nah ini kan saudara kalau nggak melihat secara iman, If you do not see through faith, ini yang gila siapa? you will ask, who is the one that is crazy? Pendeta saya atau saya? My pastor or me? Tapi ibu ini berkata suara pendeta suara Tuhan. But this mother said, the voice of pastor is voice of God. Dia pergi besok pagi-pagi benar ke pasar So yang ramai. next, early in the morning, she went to the most crowded market. Dia mulai senyum di sana. She started to smile there. Setiap orang yang lewat dia senyumin. Every people passing, she will smile at Ya. them. Dan orang berkata, And people say, orang gila baru. yeah, 神经病. Sehari, Day 1, 2 hari, day 2, hari ketiga masih dia lakukan. day 3, she still keep going. Tidak pernah ada hasil. Yeah, no result. Orang mencibir dia. Yeah, people looking down. Orang melihat dia kok aneh nih orang. People see her as a strange person. Ada seorang ibu yang lain. There's another mother, Selesai belanja, after just finished shopping, dia datang kepada ibu yang senyum-senyum ini. yeah. And then she came to this Dia smiling tanya, mother. Bu, sudah 2 hari ini, hari ketiga saya perhatikan ibu di sini senyum-senyum saja. She said, ma'am, this already 3 years. I see you that every day you are smiling here. Kamu gila atau enggak? Are you crazy or not? Tapi saudara ibu ini bilang, iya saya tidak gila, saya tersenyum untuk ibu. No, and then that mother said, no, that man said, no, I'm not crazy. I'm smiling for you. Kamu mau tahu bu kenapa saya senyum? Do you want to know why I'm smiling? Iya, Yes, karena Yesus ada di hati saya. because Jesus is in my heart. Dia mengubah air mata saya menjadi mata air kesenangan. She changed my tears, my fountain of tears, become fountain of joy. Maukah ibu percaya Yesus Kristus? Would you come to believe in Jesus Christ? Ikut saya. Follow me. Saudara ibu ini dimenangkan hanya gara-gara pelayanan senyum. So this mother was won through this ministry called Smiling Ministry. Jangan pelit senyum untuk suamimu ya. So smile Jangan to your pelit husband. senyum untuk istrimu ya. Yeah, smile to your Untuk wife. anak-anakmu. Smile to your children, Apalagi untuk gembala. especially also for your pastor. Setiap kali ketemu gembala, apa kabar Pak? Every time you meet the pastor, how are you, sir? Tapi coba, How are you, Pak Pastor? Shalom, puji Tuhan, But kabar imagine- Bapak baik. Imagine if you come, Shalom, pastor, how are you? Are you good? Tapi banyak orang juga But also many people yang susah senyum saudara. that has problem smiling. Ya mau gimana Pak? Yeah, what can I do, pastor? Casing saya sudah begini. Casing, yeah. The casing already like this, pastor. Tapi saudara sekalian, So, but apparently, kalau Yesus di dalam hati kita, if Jesus is in our heart, dia bisa menghadirkan sukacita. He can bring joy. Dan senyummu bisa memberkati orang. And your smile Amen. can bless people. Cuma saya pesan jangan senyum-senyum sendiri. But my advice, do not smile alone. Ya, lihat pohon senyum. When you see a tree, smile. Ya, lihat mobil senyum. You see a car, you Wah, smile. Ini bahaya ini. That one is dangerous. Yang kedua, betul-betul punya iman sama Tuhan. Second, have faith with the Lord. Yang ketiga dari teks ini, saudara. And then the third point from this text, Tuhan peduli untuk hidupmu. He cares of your life. Tuhan sangat peduli dengan keluarga ini. The Lord is really caring to this family. Meskipun harus melewati ibunya. Even though she's not along, getting along with the mother. Tetapi intinya bahwa Tuhan Yesus sangat peduli. But the point is, the Lord cares, truly cares. Saya nggak yakin Pak. No, I'm not sure, Saya Pastor. tidak percaya Bapak bilang. I cannot believe this, Pastor. Kenapa? Why? Saya berdoa Pak. I pray, Pastor. Saya rajin ibadah. Oh, I go
to Saya Sunday service rajin diligently. berdoa. I pray Saya diligently. rajin baca firman I read the Tuhan. Bible diligently. Tapi kenapa hidupku hancur berantakan? But why my life is in a mess? Di Jepang, saudara, In Japan, ada satu seni yang luar biasa bernama kintsukuroi. yeah, there's this amazing art called kintsukuroi. Kuroi. Ya, kintsukuroi ini adalah seni di mana barang pecah belah itu ketika digabung kembali dijual jadi mahal. So kintsukuroi is an art where a broken pieces of vase or many things are joined again and then can be sold again with an expensive price. Karena seni kintsukuroi So because of this kintsukuroi, this art, menggabungkan semen dengan emas. so this art combined cement with gold. Dan kemudian mulai menyatukan barang pecah belah And then so all the broken things, ceramics, bowls, plates, kemudian is dijual, rejoined, ketika fixed. dijual menjadi mahal. And then when they sell it, it becomes expensive. Saya mau tantang saudara. So I want to challenge you. Sudah begitu hancurkah hidup saudara? How damaged is your life? Sudah berantakankah hidup? How battered Kau is your menganggap friend? tidak punya masa depan lagi. You think there is no more future. Dengar firman Tuhan. Listen to the word of God. Tuhan sanggup mengubah hidupmu yang berantakan jadi berharga. The Lord is able to change your messed up life to become something precious. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Your life is precious in the Lord's eyes. Makanya jangan bunuh diri. That's why do not kill yourself. Ya, tadi sudah didoakan. Jangan ada lagi roh bunuh diri. Just now we already prayed for it. There are no more Hidupmu suicidal spirit. berharga. Your life is precious. Sangat berharga. So precious. Pak, saya merasa tidak berharga. Sir, I feel I'm worthless. Hidupku hancur karena pergaulan. My life is already damaged Hidupku hancur karena obat-obat terlarang. because of drugs, because of bad friends. Datang sama Tuhan. Come to the Lord. Dia sanggup mengubah hidupmu yang berantakan jadi berharga. He is able to transform your messy life to become precious. Amin. Amen. Jangan lihat jembatan tinggi, Don't look at tall lalu lihat ke bridges bawah. Enak sekali nyemplung di situ. and then look down. Yeah, wow, so nice if I jump down there. Jangan coba minum-minuman yang mengandung insek itu ya, Do not have that lalu drinks minum that racun. insecticide, Ya, jadi racun dan membuat Anda mati. poison to your body. If you drink it, you die. Ya, di Jepang juga In Japan also, ada satu hutan namanya Aokigahara. there's this plant named like that. Aokigahara. That's the name. Ya, jadi hutan ini Aokigahara So this forest adalah tempat untuk bunuh diri. is a place where many people go to kill themselves. Ya, memang tidak tahu kenapa jadi tempat itu jadi tempat bunuh diri. Don't know why, but many people go there to kill Ya, themselves. dan itu sampai sekarang. Until today. Ya, nah bersyukur berharap bahwa Singapura tidak ada tempat seperti itu. We pray that Singapore will not have place like that. Di Indonesia juga demikian. Also Jangan ada. Indonesia, we pray we Yeah. don't have places like that. Ya, betul. We don't have it. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, So beloved of the Lord, di dalam Tuhan in the Lord, hidupmu berharga. your life is precious. Katakan dengan iman, aku berharga. So let's say it with faith, yeah, I am precious. Aku berharga. I'm precious. Biar orang tidak memandangmu. Even though people don't look at Walaupun me, mereka memandangmu, memandang engkau secara rendah. maybe people look down at you, Tapi katakan dengan iman, but say it with saya faith. berharga di mata Tuhan. I am precious in the Lord's Tidak eyes. ada yang bisa membuat kasih Tuhan Nothing lari dari saya. can change His love for me Karena saya orang berharga di mata Tuhan. because I'm precious in His eyes. Ingat, hidupmu berharga di mata So Tuhan. remember, your life is precious in the Makanya Lord's Tuhan eyes. sangat mengasihi. That's why He loves Makanya you so Tuhan much. sangat peduli untuk hidupmu. That's why He really cares Jangan for your pernah life. kecewakan Tuhan atas setiap yang kau lakukan. So never disappoint Him in all things that you do. Saudara, kalau orang saling mengasihi, When people love each other,
dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk pasangannya. they'll do the best for their spouse. Betul ya? True? Ya. Kalau sudah saling mencintai, When people are in love, hujan lebat, yeah, raining hard, dia akan berkata, "Ndak apa-apa, Dek. still they say it's okay. Demi dirimu akan ku terobos ini hujan." For you, yeah, I will go through the rain. Biarpun ada pemisah di antara Batam dan Singapura. Yeah, even though separated between Ya, Batam ayo and gitu Singapore, ya. Tapi sekarang tidak ada pemisah lagi. but now no more Sudah divide. ada ferry ya. We have the ferry. Demi cintaku padamu, Dek, Yeah, because of my life for you, gunung pun akan ku lewati, I will kudaki. climb the mountains. Begitulah kira-kira kasih Tuhan sama kita. So the love of God to us is like that. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, If we love Him from our heart, Tuhan pun sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. actually He has already loved us first with Yohanes whole 3 heart. ayat yang ke-16. John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God loved the world so much that He gave His one and only Son, that everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini. So beloved of the Lord, let's learn from this part of the Kita punya scripture. rencana yang bagus, We have good plan, tapi terkadang kita tidak mendapatkannya seperti yang kita harapkan. but sometimes things doesn't happen according to what we have planned. Tapi kalau kau menyertakan Tuhan di dalamnya, But if you include the Lord in your plan, rencana itu menjadi indah. that plan becomes beautiful. Yang kedua, kau harus punya iman yang besar bersama dengan Tuhan. Second, you need to have great faith. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan sangat peduli untuk hidup. And number three, you need to see that the Lord Maka- cares so much for your life. Maka pujilah Tuhan Because of that, di praise segala waktu. all the time. Pujilah namanya selalu. Praise His name always. Haleluya, saudara, mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami Tuhan mau memuji Tuhan selalu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan iman, ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau kau yang layak terima semua
sekali lagi dengan lembut di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau selalu memuji, menyembah Engkau dalam segala keadaan kami Tuhan. Sungguh Kau layak terima pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Komitmen kami hari ini, kami akan selalu memuji Engkau. Kami akan selalu menyembah Engkau. Apapun kondisi hidup kami saat ini, kami sakit Kau, kami sedang bermasalah, kami punya usaha sedang bangkrut, kami punya hubungan tidak baik, tapi kami mau pandang Yesus Kristus. Dia sanggup mengubah keadaan kami. Dia sanggup mengubah keadaan saudara sekalian. Punya iman besar bersama dengan Tuhan. Dan kau akan melihat mukjizat demi mukjizat boleh terjadi. Apapun yang kau perlukan saat ini, Tuhan melawat engkau. Zaman Tuhan terjadi. Pemulihan Tuhan boleh terjadi. Keberuntungan selalu menyertai engkau. Sertakan Tuhan selalu dalam hidupmu.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tekad kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di setiap waktu kami. Terpujilah Tuhan, ampuni segala dosa kami. Teguhkan kami untuk mengikuti jalan Tuhan. Mengalami Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu, kami siap lakukan. Kami yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, saya undang semuanya boleh duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sampai hari ini Tuhan Yesus, kami melihat kebaikan-Mu terus nyata dalam hidup kami Tuhan. Firman Tuhan saat pagi siang hari ini Tuhan mengajarkan setiap kami, dalam setiap kondisi apapun yang kami alami, biar mulut kami terus memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biar kami terus menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar kasih setia-Mu Tuhan Yesus terus menaungi setiap kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Henry yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau urapi lebih lagi Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kemanapun dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Keluarga hamba-Mu Engkau berkati Tuhan Yesus. Segala pekerjaan tangan hamba-Mu Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Pak Sukianto Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah kasih setia Allah boleh turun atas keluarganya Tuhan. Kebenaran Tuhan akan mengikuti setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini segenap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kami melihat penyertaan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap kami Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudari, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rahel Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news, worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee Time in the Podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service October 13th, 2024 with Pastor Hosea. We welcome those of you to join us. See you there.
And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love, we waiting of you for worship together. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya menjemput semua jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Yang percaya katakan amin.